Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian tanya jawab terkait dengan Idul Kurban. Ada 4 pertanyaan yang masuk. Yang pertama, apa hukum membagikan hewan kurban melampaui hari tasyrik? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hewan kurban itu kalau penyembelihannya wajib pada hari raya itu dan hari tasyrik. Tapi untuk pembagiannya, kalau dibagi melewati hari tasyrik itu hukumnya boleh. Dengan catatan pada saat hari itu kebutuhan daging melimpah, sehingga pembagiannya tidak sampai pada hari itu, atau masyarakat yang mau diberi tidak memungkinkan menyimpan itu lebih lama, sehingga panitia memfreezernya misalnya, mengawetkannya misalnya, dan nanti pada saatnya akan dibagikan lagi, itu tidak masalah. Tujuannya hanya satu, untuk menghindari kemubadziran daripada daging itu. Yang kedua, harus difahami ada kemaslahatan yang lebih baik di dalam menundanya itu misalnya. Karena tadi orang miskin tidak bisa menyimpan lebih lama karena banyak daging, maka di freezer dulu oleh panitia misalnya, lalu pada saatnya nanti akan dibagikan, itu masih dihukumi boleh. Nah, atau diawetkan dengan yang lain, boleh saja. Nabi dulu memang pernah melarang untuk menunda pembagiannya di awal-awal Islam, tapi kemudian Nabi membolehkannya karena dengan catatan-catatan seperti tadi. Pertanyaan yang kedua, apa dibolehkan mengolah daging kurban menjadi makanan yang siap saji, misalnya sarden, rendang, abon? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mengolah makanan dari daging kurban itu menjadi makanan siap saji, daging siap saji, abon, rendang atau sarden, hukumnya boleh. Dengan catatan sudah ada sebagian dari daging kurban itu dibagikan kepada fakir miskin dalam kondisi mentah. Sebagian lagi diawetkan atau dimasak menjadi makanan daging yang siap saji dengan tujuan untuk memperluas kemaslahatan, kemanfaatan yang lebih luas lagi. Misalnya orang Jawa melimpah dagingnya, terus kemudian diproses daging itu yang pada akhirnya nanti akan dikirim ke daerah terpencil yang barangkali tidak ada korbannya di sana, supaya lebih awet dan langsung siap saji, diperbolehkan. Pertanyaan yang ketiga, apa boleh mengganti hewan kurban dengan uang? Nah, ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mengganti hewan kurban dengan uang itu tidak ada tuntunannya di dalam syariat ini. Artinya belum diperbolehkan atau tidak diperbolehkan mengganti hewan kurban dengan uang atau mengganti mentahannya. Jadi senilai hewan kurbannya 3 juta ya, kambing 3 juta. Terus kemudian dia nggak mau membeli kambing karena masa pandemi seperti ini, lalu uang 3 juta itu dibagikan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, maka itu tidak boleh. Karena inti dari berkorban itu, inti dari udhiyah ini adalah mengalirkan darah hewan. Lah, tidak mungkin terjadi kalau tidak memotong hewan kurban. Oleh karena itu, mengganti kurban dengan uang itu tidak diperbolehkan. Kalau toh ada orang yang mengganti korban itu dengan uang,
dibagikan kepada masyarakat nilainya sama, itu tetap dihitung sebagai sedekah, bukan sebagai korban. Jadi korban tetaplah dengan kambing, tidak bisa diganti dengan uang yang semisal. Korban tidak seperti zakat yang bisa diganti dengan uang yang senilai, tapi korban tetaplah menggunakan hewan yang dipotong. Pertanyaan yang keempat, bagaimana hukum membagi hewan kurban kepada orang yang bukan beragama Islam? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa pendapat. Salah satu pendapat yang saya termasuk setuju dengan pendapat ini adalah membolehkan daging kurban itu dibagikan kepada orang Islam dan orang di luar agama Islam. Dengan catatan, orang yang berbeda agama, artinya orang yang bukan orang Islam itu tadi, bukan kategori harbi yang memusuhi kita, tetapi orang yang hidup berdampingan dengan kita, maka diperbolehkan hewan korban itu dibagikan kepada mereka. Lebih baiknya lagi, panitia itu sebelumnya sudah mengasih tahu atau meminta izin kepada masyarakat yang mau diberi yang berbeda agama itu, apa bersedia dikasih hewan korban. Kalau toh bersedia, mau nggak dagingnya yang apa? Karena ada sebagian teman kita yang tidak makan daging sapi, misalnya, itu alangkah lebih baiknya. Jadi jamaah sekalian, membagi hewan kurban dagingnya kepada yang berbeda agama, itu niatnya berkorban kepada Allah, dan di situ ada nilai sedekah, dan sedekah itu tidak ada batasannya, kepada siapapun diperbolehkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semoga yang sederhana ini, jawaban yang sederhana ini bermanfaat untuk saya pribadi dan bermanfaat untuk jamaah sekalian. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.